Ada berkat Tuhan yang mengalir. Sungguh setia rencanamu, benar Tuhan, dan rencanamu yang mulia. Kami bersama dalam satu tubuh, kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Kami ucapkan berkat, mengucapkan berkat atas Indonesia. Biarlah Tuhan, biarlah Tuhan akan nyata. Katakan bagi bangsa ini kami berdiri dan yang baik sekali. Negeri kami adalah Tuhan ditinggikan atas segala kehidupan Tuhan. Bagi bangsa ini dan kembali bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Kami perkatakan berkat atas Indonesia. Kami kepadamu sesuatu penghargaan yang mengubahkan negeri kami. Akan namamu Tuhan ditinggikan atas segala
sekedar berkumpul, tapi saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini punya kerinduan kita dilawat oleh Tuhan. Amin. Setiap kita yang ada di tempat ini kita punya kerinduan bangsa kita dipulihkan. Amin. Yang mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan boleh lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus. Kau tangannya langsung diturunin, dua-dua buat Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya sekalipun problem masalah begitu banyak di bangsa kita ini, tapi lewat doa Tuhan di tempat ini, bangsa kita dipulihkan, bangsa kita diberkati. Setiap umat-umat yang sakit pasti disembuhkan, pasti disembuhkan. Yang berkekurangan pasti disembuhkan. Tepuk tangannya yang tepuk tangan lebih dalam lagi. Serahkan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami yang ada di tempat ini menjadi pendua-pendua syafaat atas bangsa kami ini Tuhan, menjadi pendua-pendua yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami mau bersehati dari tempat ini menaikkan pujian kami, menyatukan doa kami, menyerukan doa Raja kami, Yesus kami yang kami sembah, Allah yang perkasa di bumi maupun di surga. Tiada Allah seperti Allah kami, yaitu Yesus kami. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian pengakuan kami untuk Yesus. Tuhan, diberkatilah umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Diberkatilah umat-umat Tuhan yang datang ke tempat ini, maupun mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan saat ini. Kami mau mereka dipulihkan satu persatu ya Tuhan. Kami mau mereka dipulihkan. Kalau mereka sedang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka sedang berkekurangan Tuhan berkati mereka. Kalau mereka dalam masalah Tuhan berikan jalan bagi mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Ini hati kami, ini kerinduan kami, ini hati kami setiap yang ada di tempat ini Tuhan. Orang lama tangan, kita lama tangan, orang Tuhan. Asal ada satu pribadi yang mengasihi saudara, ada satu pribadi yang mengasihi saudara, yang menanti-nantikan saudara di tempat ini, yaitu Yesus Tuhan. Mari pikiran saudara, hati saudara berikan buat Tuhan saat ini. Hanya 1 jam setengah berikan buat Tuhan Yesus. Berikan respon yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang sangat baik. Di dalam nama-Mu ada kuasa, di dalam nama-Mu ada kesembuhan, di dalam nama-Mu ada mujizat. Bekerjalah di tempat ini, mengalirlah hadirat-Mu, dipenuhi kami. Dengan hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami tahu ada panggilan yang terbaik. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsa-Mu. Katakan ada panggilan, ada panggilan, ada panggilan Tuhan
Engkau yang benar-benar yang haus akan Tuhan. Mau semua kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju atas kita semua yang hatinya hancur, yang hatinya haus akan kebenaran Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Mari berseru satu nama Yesus sedang menanti-nantikan saudara. Ada satu pribadi yang mengasihi saudara yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau sangat teramat baik bagi kami Tuhan. Tiada duanya kasih-Mu atas setiap kami. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau menggantikan kami untuk menanggung segala beban perkara. Kami hanya bisa berterima kasih dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kiralah batang Allah. Mari Tuhan sekali lagi kita buka tangan kita angkat buat Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan yang tempat ini angkat tangan saudara buat Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampir. Terima kasih.
Tuhan yang menarik setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan yang memulihkan setiap keadaan umat-umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat sukacita. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Bersenantiasa Tuhan, umat-umat Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kuasa-Mu terlalu besar atas setiap kami. Karena kami tahu Tuhan memberkati kami, Tuhan memulihkan keadaan kami. Umat-umat Tuhan yang ada di Casa Gardiania ini Tuhan, semakin hari semakin Tuhan berkati. Semakin hari semakin Tuhan pulihkan. Jiwa-jiwanya semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan yang kami percaya dan kami yakini. Sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama kita katakan. Boleh tepuk tangan Casa Gardiania yang luar biasa. Casa Gardiania sangat senang sekali. Kok amin juga senang kayaknya. Saya kalau ketemu dengan jemaat Tuhan Casa Gardiania di tempat ini sangat senang sekali. Amin. Ibu saya naik. Kok ada amin ya? Amin. Tapi saya percaya umat Tuhan juga di tempat ini senang juga. Haleluya. Siapa bersukacita di hadapan Tuhan? Siapa menari-nari di hadapan Tuhan? Sebelum kita menari-nari melompat-lompat di hadapan Tuhan, terlebih dahulu Mazmur 91. Haleluya. Oke, boleh ditayangkan kita bersama-sama Mazmur 91. Saya kira percaya setelah kita membacakan ini kita akan menari-nari di hadapan Tuhan. Oke. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allah yang percaya. Sungguh Dialah yang akan membebaskanku dari jahat penangkap burung dan penyakit sambar yang musuh. Dengan tangannya yang melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai yang dikabarkanmu. Engkau akan terserahku terhadap keesokan malam, terhadap angin yang berkembang siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di bawah petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi adalah tempat perlindunganmu. Maka tidak akan menimpa kamu dan Tuhan tidak akan mendekat pada nyawa. Selama malaikat-malaikatnya akan mendekatkan kepadamu untuk menjaga kau segala jalanmu. Mereka akan menjaga kau dengan tangannya supaya kakimu jangan berantuk kepada batu. Singa dan ular tetap akan bawa kayu. Maka akan menjaga bisa dan ular naga. Sungguh hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan melindunginya, sebab ia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan dan memulakan kekenyangan dia dan akan berkata yang percaya katakan yes. Sebelah sini dong, sebelah sini mana? Yang percaya katakan yes. Boleh angkat tangan yang kedua. Allah besar dan mulia, ajar semua.
mengasihi Tuhan? Bukan semua ya. Apa cuma yang mengangkat dan mengasihi Tuhan? Semuanya harus mengasihi Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Karena oleh darah Yesus kita diselamatkan. Karena oleh darah Yesus kita dimenangkan. Amin. Oleh darah coba. Terima kasih Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kuasa-Mu Tuhan kami dibebaskan. Oleh kuasa-Mu Tuhan kami disembuhkan. Oleh kuasa-Mu Tuhan kami berkata, Yesus baik selama-lamanya. Karena kami mengalami mujizat-mujizat ini, mujizat yang Tuhan berikan atas setiap kami yang ada di tempat ini. Dan ini Tuhan saatnya kami akan mendengarkan sabda Tuhan lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Benih-benih yang disampaikan oleh hamba-Mu biar bertumbuh dalam hati kami, berakar, biar kami menjadi tiang garam, biar kami menjadi garam di mana berkat berada Tuhan, menjadi kami berkat, menjadikan saluran kebaikan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebelum kami mendengarkan isi Tuhan, terlebih Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat wajah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini waktunya kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi sama-sama. Kita katakan amin. Silakan duduk kembali di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Saat Dia hadapi persoalan, Yesus
Dengan segenap hati buat kami berdiri bersama-sama ya Bapak. Dengan hormat boleh saya undang Bapak Tuhan kami berdiri bersama-sama. Mungkin di luar sana ada ketakutan dan kekhawatiran, apalah penghiburan, kekuatan, dan sumber berkat dalam hidup kami. Rancangan-Mu itu selalu yang terindah dalam hidup kami. Terkadang kami tidak mengerti, tidak menyadari semua diizinkan itu. Di balik itu ada rencana-Mu biar nyata dalam hidup kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami bersyukur ini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami. Roh Kudus yang bekerja menjamah kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan dulu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Salam semuanya. Puji Tuhan, kita masuk di minggu ketiga di bulan September tidak terasa. Kita bersyukur kita
kita bisa melewati hari demi hari, tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, tapi kita percaya Tuhan tetapkan kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Saya kasih tema untuk hari ini, di saat sulit iman kita melejit, saudara. Haleluya. Seperti saudara di dalam kondisi keadaan sepertinya menakutkan, tapi di sini saudara tetap beria-ria dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya mungkin kita di sini hilang semuanya persoalan, saudara, karena ada Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan selalu hadir dalam setiap hidup kita. Haleluya. Di saat sulit iman kita melejit. Ada suatu ilustrasi yang sederhana, saudara. Saya punya teman orangnya tinggi besar, gagah perkasa, saudara. Tapi ketika itu dikejar anjing, saudara, itu yang biasanya loncatnya hanya 1 meter, dia berusaha bagaimana dia loncat mungkin 3 meter pun harus berusaha. Masuk jurang apapun bagaimana dia berusaha. Jangan sampai digigit anjing. Mungkin diizinkan, mungkin ada persoalan ujian apapun, supaya kita mengeluarkan tenaga pikiran kita untuk berseru kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini seperti ini. Saya kasih firman ini yang sederhana. Ada seorang anak muda. Bahkan saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Saul. Dan bangsa Israel mengalami ketakutan yang amat sangat karena ada orang Filistin. Bahkan di situ ada pemimpin orang Filistin yang gagah perkasa. Pasti saudara tahu siapa namanya? Goliat. Tingginya kalau ukuran Indonesia itu 3 meter lebih, saudara. Jadi ya sepelakon ini, saudara. Daud masih imut-imut, masih muda belia, masih kemerah-merahan. Wah, nggak masuk hitungan dia seorang tentara. Itu mengapa? Tapi dia punya keberanian. Apa yang dialami saat itu, saudara? Yuk kita buka firman Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-58 dulu. 1 Samuel 17 ayat 11 dulu. Ayo. Dalam 1 Samuel 17 ayat 11 demikian firman Tuhan. Yuk kita baca 3, 2, 1. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Di situ barisan perang sudah siap untuk bertempur, saudara. Tapi bangsa Israel mengalami kecemasan dan ketakutan yang amat sangat. Hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tapi di situ ada seorang anak muda yang tidak termasuk sebagai prajurit Tuhan, tentaranya Allah yang disiapkan untuk berperang dan disiapkan oleh Saul, tapi dia punya keberanian. Yang kita buka dalam 1 Samuel 17 masih tetap di ayat 45. Tadi mengalami ketakutan, kecemasan yang bangsa Israel saat itu. Karena ada seorang Goliat yang tinggi besar. Tapi di situ ada seorang anak muda. 1 Samuel pasal 17 ayat 47. Yuk, 45, 3, 2, 1. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan besi, tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan semesta. Nah, di ayat yang 45 di sini seorang yang sedang mau peperangan pasti dia mempersiapkan diri dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang, saudara. Bahkan di situ ada Daud, dia tidak termasuk orang yang disiapkan untuk berperang. Tapi dia punya keberanian lebih dari seorang prajurit-prajurit yang disiapkan oleh Saul. Seandainya saudara berkumpul seperti ini, mungkin menghadapi ketakutan yang amat sangat. Semuanya sudah pakai pedang, semuanya sudah dipakai lembing, saudara. Bahkan pakai tombak, saudara. Dan semuanya bangsa Israel menghadapi ketakutan yang amat sangat. Tapi tiba-tiba muncullah anak muda berdiri. Mungkin di kalangan anak-anak yang sisi kita. Tapi, siapa kamu kok berani ngomong kayak gitu? Siapa ini, anak siapa? Mungkin bisa seperti itu. Ini perlu iman.
Yang setuju dikatakan amin. Di sini kata, tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari-hari ini yang pertama yang kita harus lakukan yaitu mengandalkan Tuhan, bukan kepintaran kita atau kecerdasan kita atau keahlian kita semuanya, walaupun itu perlu saudara, tapi yang terutama mengandalkan Tuhan. Di sekian ribu orang, begitu banyak tentara Israel itu hanya terdiam, tidak berani berkata-kata. Tapi ada seorang anak muda yang berani berkata, engkau datangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ini yang dahsyat, saudara. Hari-hari ini yang dibutuhkan, yaitu kita punya iman. Apapun persoalan, Goliat yang tinggi besar itu bicara tentang persoalan, masalah. Mungkin tentang keluarga tak kunjung-kunjung selesai persoalan. Mungkin dalam keuangan kayaknya begitu rumit, kayaknya masih kurang-kurang terus. Walaupun udah berusaha bekerja, hari-hari ini andalkan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Andalkan Tuhan. Ini semua terdiam, ada anak muda yang berbicara. Sangat luar biasa. Ketika saya merenungkan ini, saya belajar bukan karena hebat kita, kekuatan kita, kepintaran kita, keahlian kita, tapi di situ kita harus semua hadapi dengan nama Tuhan. Karena Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang perkasa. Kita harus yakin. Saudara keluar dari tempat ini, hadapi semua persoalan dengan nama Tuhan. Anak-anak muda juga yang menghadapi persoalan, hadapi dengan nama Tuhan. Anak muda punya persoalan nggak? Punya, jangan salah. Apalagi kita sebagai orang tua, ada persoalan tapi hadapi semua dengan nama Tuhan. Makanya dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh harapan itu benar-benar sepenuhnya dipercayakan kepada Allah. Seperti Daud ini, dia benar-benar menyerahkan semuanya dengan nama Tuhan. Mau hidup mau mati dihadapi Goliat itu, yang tinggi besar. Ketika saya lihat versi film Goliat dengan Daud, kalau di firman ini sekali hantam langsung jatuh, saudara. Tapi di film itu saya lihat Goliat itu pedangnya digini-giniin, saudara. Si Daudnya mundur-mundur, saudara. Karena begitu kecil, seperti saudara kalau dapetin anak saudara kan, ayo saya pukul kamu, saya pukul kan, mundur-mundur, saudara. Dan itulah keadaannya saat itu. Tapi ini mengancam suatu bangsa yang besar. Tapi dia punya keberanian. Saya lihat versi yang kedua, ketika dihantam sekali nggak kena, saudara. Goliat mengelak, saudara. Tapi yang sekali, langsung kedua kali kena. Tapi di firman Tuhan sekali hantam kena, saudara. Karena itu semua dengan nama Tuhan. Yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, di ayat yang 46. Ayat 46. Yuk 3, 2, 1. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan dalam tangan, dan aku akan mengalahkan dan mengangkat kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan tangan dan ayat tentara orang Filistin pada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa bangsa Israel mempunyai Allah. Ini belum menang, tapi dia berani mengatakan hari ini. Belum berperang, saudara, tapi dia udah punya iman. Yang kedua, kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki kepercayaan. Ini yang perlu, saudara. Jadi bukan hanya mengandalkan Tuhan, tapi kita harus punya keyakinan. Belum terjadi tapi sudah mengimani, saudara. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Tuhan yang membuat segalanya, semuanya itu. Amin. Untuk ada kemenangan. Sangat luar biasa. Dalam mengikut Tuhan itu tidak mudah, saudara.
ada tantangan, ada ujian. Tidak seindah janji-janji ketika saudara sedang jatuh cinta dengan sesamanya. Semua bab saya akan menyenangkan kamu, tapi nyatanya janji tinggal janji. Itu yang di luar sana, di sini nggak ada. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, pasti menggenapi janjinya. Amin. Kita punya keyakinan. Yang kedua, kita ini harus punya keyakinan, punya iman. Ikut Tuhan itu proses, saudara. Tidak mudah. Coba buka dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Yuk kita baca 3, 2, 1. Berbahagialah manusia yang yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu bukan hanya kita berkunjung ke makam, melihat kuburan Tuhan Yesus, bukan gitu. Yang arti sebenarnya ziarah itu mengikuti perjalanan Allah, mengikuti teladan Allah. Yang sebenarnya konteks sebenarnya seperti ini. Bagaimana ketika kita mengikuti iman kita, percaya kepada Allah dan mengikuti teladan Allah, hidup kita itu tidak mudah. Walaupun nantinya ada kebahagiaan. Di ayat berikutnya saudara baca ayat yang ke-7. Ya. Kayaknya kurang kompak. 3, 2, 1. Apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang berbahaya. Bahkan hujan pada musim yang melindungi dengan berkat. Mungkin ketika kita mengikuti teladan Allah dan mengikuti perjalanan Allah dan kita tidak lari dari relnya Allah, ada kita masuk dalam lembah bakar, mungkin ada tangisan, ada jeritan, tapi tidak selama-lamanya kita mengalami tangisan dan jeritan tersebut. Tapi di situ dikatakan firman Tuhan apa? Bahkan hujan pada awal musim mengelubunginya. Hujan pada awal musim itu yang dinanti semua orang. Kapan hujan ini kok panas banget ini? Dinanti-nanti semua orang. Tidak semuanya kita di lembah bakar dengan tangisan-tangisan dan kesedihan dalam mengikut Tuhan. Tapi ada janji Tuhan yang kita akan peroleh. Di situ dikatakan firman Tuhan apa, saudara? Bahkan hujan pada awal musim mengelubunginya dengan berkat, dan akhirnya pun kita akan memperoleh janji Allah. Janji Tuhan seperti Daud. Nanti kita lihat apakah Daud mengalami kemenangan. Walaupun dia sudah mengandalkan Tuhan, dia berkata, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau. Ini bukti baru mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dalam mengikuti Tuhan ini perjalanannya seperti itu, saudara. Diizinkan ada lembah bakar. Belum berkeluarga, kita pun punya pergumulan. Sudah berkeluarga, punya pergumulan. Belum dapat pekerjaan, pergumulan juga, saudara. Tapi sudah bekerja, ada pergumulan juga, saudara. Yang ngangguk itu kayaknya sama dengan saya. Pasti ada pergumulan. Di situ kan apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, diizinkan tangisan dalam mengikut Tuhan. Tapi ingat, kita jangan keluar dari relnya Allah dalam rencana Allah. Supaya apa? Berkat itu Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Janji Tuhan bagaimana kalau ketika kita mengikuti perjalanan Allah? Di ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Yuk, dengan mantap. 3, 2, 1. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap manusia. Yang benar dalam mengikuti Tuhan. Semakin hari ya, berjalan itu semakin. Kalau secara manusia, semakin berusia bertambah, semakin lemah. Tapi kita mengikut Tuhan, kalau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, semakin lama berjalan itu semakin kuat.
Nanti saudara coba, jangan naik motor, berjalan dari sini sampai rumah. Makin lama makin kuat atau makin lemah? Tahu ya kan? Secara manusia makin lemah. Tapi ketika kita mengikuti perjalanan yang sesuai sampai syarah ini sampai tujuan Allah. Ini bicara apa? Kita mengikut Tuhan semakin hari semakin kuat. Semakin bertambah bulan juga semakin kuat. Lewat tahun pun semakin kuat. Seperti saudara-saudara tetap kuat dalam mengikut Tuhan. Amin. Aduh, minggu lagi. Pelayanan lagi. Guru lagi. Ya kan? Kalau yang seperti itu makin kuat atau enggak, saudara? Nah, katakan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita ya. Nah, walaupun dunia ini panggung sandiwara, jangan bersandiwara dengan Tuhan, saudara ya. Kita harus sungguh-sungguh hari-hari ini. Setelah membaca firman ini, saya menyadari Tuhan, usia semakin bertambah, tapi saya semakin kuat. Karena apa? Hendak menghadap Allah di Sion, Allah di tempat yang kudus, yang mulia. Seperti lagu dinyanyikan begitu, sukacita luar biasa, saudara. Nanti saudara keluar dari ini tetap sukacita dan semangatnya seperti saudara di tempat ini. Itu semakin kuat. Perjalanan kehidupan Tuhan itu seperti saudara naik tangga. Tadi saudara di sini naik tangga kan? Makin lama makin kuat enggak? Semangat saudara mau keluar. Ya ketinggalan sih semangat saudara supaya jangan telat ya kan gitu. Tapi kita harus semakin kuat, bukan semakin lemah. Itu kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus yakin dan percaya. Saya punya gambaran ilustrasi yang sederhana. Tapi saya beli aqua, saudara. Isinya udah habis, saudara. Terus yang satu masih penuh. Apa bedanya, saudara? Botol ini nggak ada bedanya. Botol ini nggak ada bedanya. Yang membedakan apa? Isinya. Yuk kita periksa dalam mengikut Tuhan. Kembali, kita berisi atau kosong. Seperti Daud itu begitu luar biasa, dia punya iman, mengandalkan Tuhan. Kalau yang diisi, saudara, ketika ditekan, nggak persoalan, saudara, nggak ada bunyinya. Orang yang punya iman, percaya kepada Tuhan, ketika ada masalah, ada persoalan apa, ada tekanan, ada ujian, apapun dia tetap tenang dan damai. Nggak ada suara, saudara. Tapi kalau isinya kosong, saudara, poro-poro saudara disentuh dikit, bunyi saudara sampai belakang, saudara. Ini yang menentukan kita sama-sama manusia ciptaan Allah. Kita percaya pada Yesus semuanya, tapi yang membedakan itu isinya. Ada di dalam. Kita percaya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang bisa membedakan itu isinya. Ketika nanti ada tekanan, kita tetap menjadi orang yang bersuka cita dalam Tuhan. Tapi ketahuan, ketika kosong, ada masalah, ada persoalan, semuanya berteriak, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Mana rencana Tuhan? Mana janji Tuhan? Itu kembali ke isinya. Daud dia dipersiapkan jadi tentara, dipilih oleh Saul, tapi dia punya keberanian. Karena apa? Itu kembali pada iman, kepercayaan yang ada dalam hidupnya. Saya masukin dulu nanti saya minum saudara ya. Haleluya. Nah, itu kembali. Mari kita belajar mengikut Tuhan. Daud katakan semakin lama semakin kuat, bukan semakin lemah.
punya pelihara ayam saudara, mau bertelur satu, teriak-teriaknya itu satu RT kebenaran. Betuk semuanya saudara. Ya, itu baru mau nanur aja untuk menghasilkan sesuatu. Beda dengan penyu saudara. Kalau penyu itu keluar dari zona nyaman, keluar dari air, dia pergi agak jauh. Disitulah ada di situ pasir, digali, diam-diam bertelur udah ratusan. Itu kembali saudara. Kalau kita benar-benar cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, ada persoalan, ada masalah pun, kita tetap andalkan Tuhan. Kita nggak usah menyalahkan orang lain. Ini Daud tidak menyalahkan pemimpinnya, Saul sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu, tapi dia berani menghadap Goliat yang tinggi besar itu, supaya apa? Kemenangan itu diberikan buat bangsa Israel. Kembali ke firman Tuhan. Yang pertama tadi mengandalkan Tuhan. Yang kedua itu kita harus benar-benar punya keyakinan. Makanya di situ firman Tuhan dikatakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan, ya kan? Sangat luar biasa. Di ayat 47 bagaimana saudara dalam 1 Samuel 17? 1 Samuel 17 ayat yang 47, demikian firman Tuhan. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lemri, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kamu. Jadi kita percaya yang ketiga itu, kalau Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberkati, semuanya itu dalam kehendak Tuhan. Bukan hebat kita, bukan kuat kita. Daud pun berkata, ini Tuhan yang menyerahkan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Jadi semuanya itu kita kembalikan untuk nama Tuhan. Apakah di situ orang-orang Israel tahu Daud itu siapa? Nggak tahu saudara. Buka di ayat yang ke 55, 1 Samuel 17 ayat 55. Yuk kita baca 3, 2, 1. Ketika Saul melihat Daud memimpin orang Filistin itu, berkatalah ia kepada panglima tentara, anak siapakah orang muda ini? Jawabnya, demi Tuhan ya raja, sesungguhnya aku tidak nggak terkenal saudara, tapi dia punya iman, dia percaya kepada Tuhan, sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan sudah mengalahkan Daud melalui Tuhan mengalahkan Goliat melalui tangan Daud. Di ayat 49 dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, ya kan? Diumbangnya, maka kenalan dari orang Filistin itu sehingga batu itu tertanam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Tuhan yang mengalahkan Goliat melalui Daud. Gak terkenal. Bahkan pasukan tentara yang disiapkan oleh Saul begitu luar biasa, gak tahu saudara. Kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk, tiba-tiba nomor ini anaknya sopo ini kan gitu ya. Tiba-tiba berani dia mengalahkan Goliat yang begitu besar. Mungkin kita tidak masuk seperti orang yang terkenal hebat, tapi kita punya iman dan percaya pada Tuhan Yesus sendiri. Nggak tahu, ya kan? Maka di ayat berikutnya dikatakan, ayat 50, tadi 55, lanjut ayat 56, 3, 2, 1. Kemudian raja berkata, tanyakanlah, siapakah orang muda itu? Ayat 57, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, maka dia memanggilnya dan membawanya menghadap Saul.
sedangkan orang Filistin itu masih ada di tangannya. Ayat ke-58 kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Anak hamba Tuanku Isai orang Bethlehem itu. Baru dia kenal, baru dia tahu, oh Bapak anaknya Isai orang Bethlehem itu. Sangat luar biasa. Ketika saya membaca ini, biar mungkin kita menjadi orang yang tidak terkenal, tidak tersohor, tapi Tuhan mengenal kita dan Tuhan selalu memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kita percaya ini janji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud itu digenapi. Datangi semua persoalan masalah itu dengan nama Tuhan. Yang kedua, kita harus punya keyakinan Tuhan sanggup melakukan semua yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan, Tuhan sudah memberkati, dan Tuhan selalu menggenapi janjinya dalam setiap hidup kita. Kita harus kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang membuat hidup kita ada sampai hari ini. Dan Tuhan selalu menyediakan semuanya. Itu dalam tangan Tuhan yang menuntun. Kemampuan kita nggak seberapa, saudara. Tapi kita belajar dari dulu. Orang yang tidak masuk hitungan, yang masih muda belia, tapi Tuhan pakai kami seperti lagu pertama tadi ya, sangat luar biasa. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Sangat luar biasa. Kita rindu untuk dipakai Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi firman menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Saat badai ada yang sudah bertahun-tahun menantikan sesuatu. Mungkin dengan sudah berdoa, berpuasa, tapi kami percaya hari-hari ini Kau akan menetapkan. Hari-hari ini Kau akan mendengar seruan umat-umat-Mu dan Kau akan menjawab doa umat-umat-Mu. Mungkin sakit yang berlarut-larut, mungkin dalam bentukan keturunan yang sudah bertahun-tahun menantikan, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang hubungan keluarga yang rindu untuk dipulihkan sudah bertahun-tahun menanti. Ini saatnya Engkau akan memulihkan, Bapak. Ini saatnya Engkau akan mengenapi janji-janji-Mu, Tuhan. Kami hanya membuka hati kami, Roh Kudus yang bekerja, Engkau yang sanggup memulihkan, Bapak. Seperti Daud ketika menghadapi Goliat itu, Bapak. Karena dia percaya Engkau sanggup melakukan semuanya. Dia melangkah dengan iman. Kami percaya, Tuhan, Kau yang sanggup memberikan
umat-umat memberikan kemenangan Bapa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bersyukur Bapak. Puji-pujilah nama-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan berdoa.